Sobat Subi, teman-teman semua yang sudah bergabung. Selamat malam juga Aa Joni dan juga Neng Risna malam hari ini. Apa kabar Neng Risna, Aa Joni? Baik. Alhamdulillah. Oke, Sobat Subi, jadi malam hari ini, ya di malam yang cukup cerah ini kita kembali lagi ya bersama Subiantik di acara webinar kita malam hari ini. Kita akan membahas seputar manfaat dan pengolahan beras merah yang benar untuk diet dan penderita diabetes dengan Neng Risnawati. Selamat malam Neng Risna. Selamat malam. Kabar baik ya Neng ya? Baik. Alhamdulillah. Oke teman-teman, jadi Neng Risna ini, oke, sebentar dulu ya. Oke, sebelumnya dari narasumber kita malam hari ini teman-teman ya, dari Neng Risna. Beliau ini adalah seorang ibu rumah tangga ataupun YouTuber ya. Ini keren banget. Yang memulai usahanya itu sejak tahun 2019, tepatnya di bulan Agustus ya Neng ya? Iya. Iya benar. Oke. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu Neng kepada kita semua profil dari Dapur Angel Merem itu sendiri. Sebenarnya kami pertama-tama buat channel tujuannya dulu untuk menyimpan memori resep lah. Kan istri ini senang banget sama memasak, jadi kadang saking banyaknya masakan kadang dia lupa sendiri sama resep yang pernah dibuat. Jadi jadi dia pun buat video untuk pertama-tama memang untuk dirinya sendiri sih. Kan kita dapat resepnya kan dapat dari keluarga, dari teman, kadang juga kita walaupun YouTuber tetap kita bisa lihat dari channel orang lain, mungkin kita punya idola yang lain juga, itu kita biasa ikut praktek masak gitu, dari menu-menu yang mereka sajikan. Oke, jadi cari referensinya juga ya aja ya. Oke, keren banget ini. Terus selanjutnya, kalau boleh tahu kenapa sih dinamakan sebagai ataupun dengan Dapur Angel Merem itu? Sejarahnya itu bagaimana nih? Saking sukanya masak jadi kayaknya susah tidur kalau nggak masak gitu. Oke. Ditambah lagi kalau saya kan bagian editing itu, jadi kadang paginya siangnya itu kerja, jadi malam-malam harus ngedit video, jadi nggak bisa tidur kalau belum menyelesaikan editan video lah. Oke. Jadi Angel Merem kan dari bahasa Jawa yang artinya susah tidur. Iya betul. Menarik banget ya. Oke, Sobat Subi itu tadi ya sekilas profil dari Dapur Angel Merem ya. Ini luar biasa banget, berawal dari tujuan awal itu membuat channel itu sebagai tempat untuk menyimpan resep ya, karena memang dari hobinya yang memasak ya, banyak sekali resep-resep ya, sampai kelupaan ini resepnya mau yang mana dulu kayak gitu ya. Jadi dibuatlah channel ya teman-teman ya, sebagai tempat untuk menyimpan resep-resep. Yang pasti resep-resepnya itu menarik dan juga unik-unik banget teman-teman ya. Sobat Subi di sini bisa langsung aja nanti ya, ketika webinar ini sudah selesai bisa langsung cek aja ke channel YouTube-nya ya, di Dapur Angel Merem ya. Di sana banyak sekali resep-resep yang keren-keren banget dan juga unik-unik banget, dan juga dari teman-teman di sini Sobat Subi juga bisa mempraktekkan ya. Oke, kita lanjut lagi Sobat Subi. Jadi tadi ya untuk materi kita hari ini, manfaat dan pengolahan beras merah yang benar untuk diet dan penderita diabetes. Jadi untuk nasi merah termasuk salah satu jenis beras diet yang banyak direkomendasikan sebagai pengganti nasi putih. Ada banyak manfaat beras merah untuk diet. Beras ini dinilai lebih kaya nutrisi dan tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara langsung. Disebut beras merah dikarenakan mengandung antosianin berupa pigmen berwarna merah alami. Selain itu, prosesnya berbeda dari beras putih karena kulit ari beras ini tidak dikelupas. Dibanding dengan lebih banyak nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. Itu ternyata
Subi semuanya manfaat dari beras merah, dan nanti untuk lebih jelasnya akan disampaikan langsung ya oleh narasumber luar biasa kita malam hari ini, oleh Neng Risnawati. Buat teman-teman Sobat Subi di sini yang nanti ada pertanyaan ya seputar materi yang akan disampaikan, silahkan bisa langsung dipersiapkan saja. Nanti akan kita bantu untuk kita bantu bacakan ya, nanti dari Neng Risna yang akan membantu menjawab. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silakan Neng Risna untuk langsung saja memaparkan materinya. Ya. Sorry. Oke, Kak Eka ini kelihatan ya? Iya, sudah muncul. Oh, sudah muncul. Oke. Oke, ini karena berhubung istri saya ada kendala penglihatan, jadi yang bacakan saya nanti untuk keterangannya biar dia yang jelaskan gitu. Siap, nggak apa-apa, boleh banget. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk acara ini dari Subianti yang memberi kami waktu untuk sedikit bercerita tentang channel kami yang kebanyakan memang membahas tentang masakan, dan kebetulan hari ini kita ingin bercerita tentang manfaat dari beras merah yang baik untuk diet dan juga bisa untuk yang penderita diabetes. Oke, yang pertama, manfaat dan pengolahan beras merah yang benar untuk diet dan penderita diabetes. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, manfaat dari beras merah. Yang pertama itu melawan radikal bebas. Kandungan antosianin yang terdapat dalam beras merah termasuk ke dalam golongan antioksidan kuat. Antioksidan adalah senyawa yang mampu melindungi tubuh dari stres oksidatif akibat radikal bebas. Jadi radikal bebas kan istilahnya yang membuat kita terkena penyakit dan kadang bisa menjadikan kita memperlambat pertumbuhan tubuh. Jadi untuk beras merah bisa melawan radikal bebas tersebut. Yang kedua ini
ketumbuhan gitu. Ini ketumbuhan. Mama ya agak tertumbuk. Maaf ya, agak terbaca sedikit ketumbuhan itu. Yang kedua, menurunkan kolesterol. Salah satu kandungan pada beras merah yang memiliki manfaat untuk membantu menurunkan kolesterol adalah serat. Mengkonsumsi serat dipercaya dapat membantu mengurangi penyerapan kolesterol dalam aliran darah. Jadi bagi penderita kolesterol, kalau bisa rutin makan beras merah dalam sehari-harinya, bisa untuk menurunkan kadar kolesterolnya, jadi bisa istilahnya lebih aman untuk dikonsumsi setiap hari. Yang ketiga, menurunkan kadar gula darah. Terlalu banyak mengkonsumsi nasi putih ternyata dapat berpengaruh terhadap kadar gula darah di dalam tubuh karena mengandung kadar gula yang tinggi. Nasi yang terbuat dari beras merah memang memiliki indeks glikemik yang lebih rendah bila Anda bandingkan dengan nasi putih. Tak heran jika beras merah memiliki manfaat dalam membantu menurunkan kadar gula dalam tubuh. Artinya mengkonsumsi nasi yang terbuat dari beras ini dapat membantu mengontrol diabetes. Jadi kan dari diabetes itu kan kalau terlalu sering makan nasi putih dengan kadar gula yang tinggi itu sangat membahayakan lah. Jadi kalau seumpama bisa diganti dengan beras merah, itu bisa mengontrol kadar gula dalam tubuhnya sehingga aman untuk penderita diabetes. Lanjut yang keempat, ini yang banyak anak muda inginkan lah untuk istilahnya untuk diet, mengurangi resiko obesitas. Selain membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah, ternyata kandungan serat dalam beras merah memiliki khasiat untuk mengurangi resiko obesitas. Bahkan tidak sedikit yang lebih memilih beras merah saat hendak menurunkan berat badan. Alasannya, beras merah yang memiliki kandungan serat yang lebih banyak bisa Anda bandingkan dengan beras putih. Hal ini membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Tak heran jika mengkonsumsi nasi beras merah memiliki manfaat dalam mencegah risiko obesitas sehingga menurunkan berat badan. Jadi kalau kandungan seratnya di beras merah itu kan lumayan banyak, jadi bikin kenyang lebih lama. Jadi untuk kan bisa mengurangi makanan yang lain, jadi terasa kenyang terus. Yang bagaimana cara mengolah beras merah ya supaya empuk? Jadi kan tekstur dari beras merah sendiri ini kan kasar, kan kulitnya. Karena ada kulit luarnya itu kasar ya. Jadi kalau untuk saya untuk mengolahnya itu biasanya aku rendam dulu 2-3 jam ya sebelum kita mengolahnya supaya nanti hasilnya itu lebih empuk dan gak keras ya. Nah setelah direndam 2-3 jam baru nanti kita akan masak seperti biasa. Nah, untuk itu untuk yang diabetes, saya selalunya tambahkan rempahnya, tambahkan rempah itu daun salam, karena daun salam itu bermanfaat banget untuk penderita diabetes ya, untuk menurunkan kadar gula. Nah, ini sudah terbukti banget ya kalau daun salam itu bisa mengurangi kadar gula di dalam darah ya, karena itu adalah obat herbal alami ya yang biasa kita temukan sehari-hari. Nah, itulah saya biasanya kalau masak beras merah itu saya taruh serai bersama daun salam dan
taruh sedikit garam, jadi hasilnya itu lebih enak ya, lebih gurih, nggak hambar gitu. Kalau di sini dituliskan kira-kira 30 menit, kalau kita lebih ke biasa 1 jam, 2 jam. Apa? Rendam. 1-2 jam. 1 atau 2 jam dengan air yang matang. Tekstur beras yang keras akan menjadi lebih lunak dengan proses perendaman ini. Dan untuk memasaknya sendiri airnya itu 2 kali lipat dengan beras putih. Dan untuk memasaknya sendiri menggunakan air 2 kali lipat dari biasanya kita memasak beras putih. Apakah beras merah harus dicuci? Tidak. Berbeda dengan beras putih, beras merah, hitam, dan coklat tidak perlu dicuci sebanyak 4 kali. Sebab kulit luar pada beras merah tidak mengalami proses penggilingan dan mengeluarkan pengelupasan secara berlebihan sehingga beras masih utuh. Jadi dari kulitnya itulah yang mengandung manfaat. Mengandung banyak manfaat dari kulitnya itu. Jadi tidak perlu banyak-banyak dicuci seperti air putih ya. Dari beras putih. Cuci 1 kali ya. Cuci 1 kali pun sudah bagus. Sudah, untuk tahapan ini tip memasak nasi aman untuk penderita diabetes bisa dilihat langsung di channel kami Dapur Angel Merem. Untuk bagi yang belum terbiasa nasi. Sebenarnya untuk di video ini kami nggak semuanya beras merah karena di sana saya sendiri sih belum terbiasa makan beras merah, jadi sama istri dibuatkan dicampur dengan beras putih. Tapi di dalam video itu ada istilahnya cara khusus untuk membuat menghilangkan kadar gula pada beras. Mengurangi kadar gula pada beras putih. Kak Ika ini mau di-share atau gimana ya? Gimana Joni? Videonya mau di-share? Untuk videonya atau mungkin tidak perlu ya, bisa lihat di channelnya langsung gitu, bagaimana? Di-share boleh. Kalau live kita putar YouTube itu bisa di screen ini, share screen. Bisa. Bisa. Berarti ini di belajar. Nah, wingo kan isang untuk menanggulangi rasa hambar kan diweni garam ngambil balai kudung salam kan wingo dukung kada tuh. Nasi merah kok beras merah? Ini langsung kita mulai ya Kak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Dapur Angel Merem. Kali ini saya akan bagikan tips bagaimana cara memasak nasi yang aman untuk penderita diabetes ya. Langsung aja yuk kita membuatnya. Aku menggunakan beras putih dengan beras merah ya. Ini beras putihnya 2 cup seperti ini dan beras merahnya 1 cup. Ini aku sudah rendam 1 malam dan sekarang akan memasaknya ya.
Siapkan panci seperti ini ya. Akan masukkan. Kita beri air secukupnya aja ya teman-teman. Nanti kita akan buang airnya. Langsung kita masak ya. Nah teman-teman, ini airnya agak-agak seperti ini ya. Soalnya nanti kalau sudah mendidih kita akan buang airnya. Kenapa kan berkongi belajar? Ini videonya belum ada Pak Joni. Nah, kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman. Belum muncul. Kenapa ya Kak? Videonya belum muncul, maaf. Belum muncul. Oh, Apa? kalau di Share screen? sini, Nah teman-teman, kalau sudah oh di share screen ya. Iya. Terus share screen. Mana? Kalau ini udah kelihatan? Iya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, Dari suaranya kembali masuk, lagi Kak? di channel saya Dapur Angel Merem. Kali ini saya akan bagikan tips bagaimana cara memasak nasi yang aman untuk penderita diabetes ya. Langsung aja yuk kita membuatnya. Aku menggunakan beras putih dengan beras merah ya. Ini beras putihnya 2 cup seperti ini dan beras merahnya 1 cup. Ini aku sudah rendam 1 malam dan sekarang akan memasaknya ya. Siapkan panci seperti ini ya. Akan masukkan. Sebentar, ini saya pause untuk kenapa kami pakai beras merah campuran dengan beras putih, karena saya sendiri untuk belajar makan beras merah untuk setiap harinya, jadi karena belum terbiasa full beras merah, jadi kami campur dulu separuh. Oke. Lanjut. Kita beri air secukupnya aja ya teman-teman. Nanti kita akan buang airnya. Langsung kita masak ya. Nah teman-teman, ini airnya agak-agak seperti ini ya. Soalnya nanti kalau sudah mendidih kita akan buang airnya. Nah kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau sudah mendidih seperti ini kita akan buang airnya ya. Kita siapkan seperti ini. Kita akan buang airnya. Kita akan cuci airnya ya, berasnya. Cuci berasnya sampai bersih ya. Untuk mengurangi kadar gula di dalam beras putih. Itu pastinya sini. Sebentar, kami post untuk kenapa kami setelah perebusan dilakukan lagi pencucian, karena untuk mengurangi kadar gula yang pada beras putihnya. Jadi kita lakukan pencucian supaya kadar gulanya berkurang. Kita cuci sampai 2 kali ya. Kalau sudah kuning seperti ini, sudah ya. Kita beri air lagi, dimasak sekali lagi ya. Sama ya, sampai mendidih, nanti kita cuci lagi dan kita masak sampai matang.
teman-teman, kalau sudah mendidih lagi, sama ya, kita akan cuci lagi. Tapi ini nyucinya nggak usah banyak kali ya, soalnya ini sudah bersih. Sudah rebusan yang kedua. Aman-aman, beras merah nggak perlu dicuci. Bentar, kami pause lagi. Untuk kalau full memakai beras merah nggak perlu sampai dicuci-cuci seperti ini, karena bakalan mengurangi serat dalam beras merah. Tapi karena ini campuran dari beras putih juga, jadi kita lebih ke mengurangi yang beras putihnya. Nah, kalau yang sudah ketiga kalinya untuk memasakkan nasinya, teman-teman jangan taruh air banyak ya. Separas dengan nasinya aja ya, soalnya ini sudah mengembang, takut kelembean nanti kalau banyak air. Nah, airnya paras dengan nasi yang ada aja ya. Oke, kita masakkan lagi. Untuk yang ketiga kalinya, nasi ini kan nanti akan menjadi hambar ya teman-teman, karena kita sudah buang sarinya ya. Kita masukkan 1 batang kecil seperti ini, serai, 2 lembar daun salam, dan 1 lembar daun pandan yang diikat. Dan kita tambahkan sedikit garam. Ya, nanti rasanya ada gurih-gurihnya ya. Garamnya secukupnya aja ya teman-teman. Asal tidak hambar saja nanti nasinya. Nah, kalau airnya sudah agak menyusut seperti ini ya teman-teman, kita kecilkan api ya. Pakai menggunakan api kecil aja ya. Nah, kita gunakan api kecil aja. Lalu kita akan tutup dengan kain bersih ya. Menggunakan kain bersih, lalu kita tutup lagi. Dan kita akan masak lebih kurang 15 menit ya. Nah teman-teman, kalau sudah agak 15 menit ya, dengan api kecil tadi, kita akan buka nasinya. Ini udah mateng ya, kalau udah 15 menit. Nah jadinya seperti ini kan. Dan ini baunya harum banget, seperti nasi uduk ya. Kita makan ya, ini enak banget ya. Kalau menggunakan beras merah aja, takutnya nggak terbiasa, nanti nggak bisa makan beras merah aja. Bagi pemula yang makan beras merah itu, kita bisa campur seperti tadi ya. Nah ini dia teman-teman, nasi merahnya ya. Ini aman banget untuk penderita diabetes ya. Ini cara mudah untuk kita memasak nasi agar kita bisa makan nasi setiap hari ya, untuk yang diabetes ya. Ini rasanya enak banget ya, kita menggunakan itu serai dengan itu, rasanya seperti nasi uduk. Kita makannya sajikan dengan telur geprek sambal hijau seperti ini ya. Untuk resepnya telur geprek sambal hijau silahkan cek di video saya sebelumnya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye. Sudah selesai ya Kak untuk videonya. Oke, keren banget. Murni. Ini nomor. Kak Ika.
Dilanjut lagi, Neng Risna. Iya, saya mau menjelaskan sedikit ya tentang beras merah nih. Nih kalau teman-teman mau menggunakan beras merah aja dan kalau untuk hasilnya biar nggak keras tuh ya direndam gitu ya. Boleh direndam minimal 2-3 jam. Tapi kalau mau masaknya pagi, lebih baik tuh malam direndam, nanti paginya baru dimasak ya. Untuk beras merah semua nggak usah dibuang airnya, karena kalau beras merah semua kan itu banyak seratnya ya, takut terbuang semua nanti serat-serat dan nutrisinya yang ada di beras merah. Jadi kalau untuk beras merah semua teman-teman nggak usah buang airnya. Ini saya pembuangan air ini waktu menggunakan beras putih saya terinspirasi dari kakak saya yang ada penyakit diabetes dan pergi ke dokter, dan dokter itu bilang katanya kalau mau makan nasi harus dimasak 2 kali, dibuang airnya kayak gitu ya. Jadi itulah kenapa saya mencampur beras putih dengan cara memasak seperti itu. Jadi untuk teman-teman kalau menggunakan beras merah aja nggak usah dibuang airnya ya. Jadi nanti itu serat sama nutrisinya masih banyak, jadi masih lebih bagus lagi untuk diabetes. Nah itu untuk mengurangi rasa hambar di nasi merahnya, saya menggunakan serai, garam, dan juga daun pandan beserta daun salam. Dan daun salam itu kan bagus banget ya teman-teman, sekaligus serai juga bagus banget untuk kesehatan ya, itu serai sama daun salam. Dan daun salam sendiri itu juga bermanfaat untuk mengurangi kadar gula di dalam darah. Jadi kalau makan nasi merah aja terus dicampur dengan daun salam, selain rasanya pun enak, baunya pun wangi, jadi bisa mengurangi kadar gula di dalam darah. Jadi aman banget untuk yang diabetes. Terima kasih. Oke, mantep banget ini materinya, keren. Oke, selanjutnya Neng Risna dari Ajoni, ada next materinya masih? Sudah cukup sih Kak. Oh oke. Keren banget teman-teman ya. Oke, jadi tadi nah Kak ini satu lagi kalau ya silahkan. Nah kalau kita kan kalau nasi merah itu kita makan kalau kita nggak taruh daun salam itu boleh juga, tapi menurut saya kalau ditaruh daun salam dengan daun pandan juga baunya lebih enak ya. Jadi kalau nggak ditaruh itu kayak baunya itu lain, sebabnya itu nasi merah itu karena aku taruh seperti itu jadi membuat rasa itu lebih enak, nanti jadi pokoknya lebih enak seperti nasi uduk kayak. Oke. Jadi ngaruhnya ke baunya aja atau rasanya juga ikut ngaruh nih Neng Risna? Rasanya juga enak karena kita ada serai, ada daun pandan, ada daun salam, itu kan kayak kita makan nasi uduk ya. Nasi uduk itu kan kalau pembuatannya pun ada serai, ada daun pandan, ada daun salam ya. Jadi rasanya pun lebih kurang seperti itu. Jadi tidak melulu dengan beras merah yang selalu kita identikan dengan rasa yang hambar dan keras gitu ya, nggak selalu seperti itu karena kita taruh garam juga sedikit gitu supaya tidak hambar. Oke, siap. Iya, kalau saya sendiri pun kayak gitu Neng Risna, pikirannya kalau beras merah itu kayaknya itu hambar, nggak ada rasanya kayak gitu. Jadi kalau kita masak begitu aja kan, apalagi kalau masaknya kita nggak tahu masaknya, seperti masak nasi putih itu kan biasanya keras gitu ya. Tapi kalau direndam dulu dia nggak keras. Dan dengan menggunakan air yang 2 kali lipat, kalau kita masak di Magicom kita boleh masak dengan air 2 kali lipat seperti masak nasi beras putih itu biasanya berapa, kita kalikan 2 kali lipat gitulah. Jadi nanti hasilnya lebih empuk dan lebih pulen gitu. Asal tahu cara masaknya step by stepnya ya Neng Risna ya, pasti jadi enak ya. Iya, itu soalnya kalau biasanya kalau cuma nasi merah aja kan kita pun sendiri tahu ya, nasi merah itu kan memang kebanyakan baunya juga seperti itu. Tapi kalau kita siasati menggunakan daun salam dengan serai gitu kan, jadi kita selera makannya itu kan ada gitu loh. Dan untuk rasanya pun enak juga kalau kita tambahkan seperti itu. Oke, siap.
tadi kan bisa dicampur dengan beras putih ya Neng ya. Terus itu Ya. untuk khasiatnya itu berarti tetap sama walaupun Ya, dicampur. kalau saya itu kan saya waktu di video saya memang campur ya. Tapi sebetulnya kalau kita mau mengambil manfaatnya betul-betul dari beras merahnya, kita bisa itu kita masaknya. Maksud saya kita masaknya sendiri-sendiri ya, tapi kalau nggak mau ribet kan kita campur. Jadi untuk serat sama nutrisi dari beras merahnya mesti berkurang karena kita cuci itu ya. Untuk pencucian beras putih itu karena saya terinspirasi waktu pergi ke dokter. Katanya dokter itu kalau mau makan nasi boleh dimasak 2 kali, dicuci 2 kali kayak gitu. Jadi saya membuat video itu dan saya tambahkan beras merah supaya ada tambahan serat lagi ya daripada nasi putih aja gitu loh. Oke, keren banget. Berarti manfaatnya itu ternyata banyak banget ya Neng ya buat kesehatan ya. Ya. Oke. Terus untuk keistimewaan dari beras merah yang selanjutnya itu apa lagi sih Neng Risna? Keistimewaannya itulah ya kalau makan nasi putih sama beras merah itu selain seratnya banyak kalau beras merah dan kalau beras putih kita cepat lapar ya. Kalau beras merah itu kalau kita makan sama-sama 100 gram nasi gitu ya, itu kenyangnya lebih lama itu menggunakan beras merah. Jadi kita nggak cepat lapar gitu loh kalau makan beras merah itu. Oke. Karena saya sendiri pun sering juga kayak gitu. Kalau suami saya nggak makan beras merah, biasanya saya masak sendiri beras merah gitu. Yang biasanya kita bisa makan 1 hari 3 kali. Kalau beras putih itu kalau makan nasi merah itu kita bisa makan tengah hari saja. Nanti sore sama pagi kita nggak perlu menggunakan nasi pun bisa kita ganti dengan makanan yang lain ya, yang lebih sehat tentunya gitu. Oke. Jadi bisa membuat kenyang lebih lama juga ya Neng ya? Ya, selain seratnya banyak juga kita membuat kenyang lebih lama. Oke. Tentunya kita sajikan dengan beraneka macam lauk, sayuran, dengan protein, dengan semuanya yang seimbang ya gitu. Oke. Biasanya disajikan dengan apa nih Neng? Bagusnya ataupun biasanya? Kalau bagusnya kalau untuk yang diet ataupun yang diabetes tuh, yang bagusnya gitu kita buat aja sambal gitu. Lepas tuh kita merebus sayur direbus sama ikan yang dikukus, ikan dikukus gitu ataupun dibakar ya. Tapi yang lebih bagus tuh ikan kukus ya. Jadi kita bisa mengurangi kalori di dalam minyak. Jadi kalau untuk yang diabetes ataupun yang lagi diet kan lagi nggak perlu khawatir menambah kalori ya. Kalau minyak kan banyak kalori dan juga bisa menambahkan kolesterol di dalam tubuh kan. Oke, siap. Selanjutnya, apakah ada efek sampingnya Neng Risna dari mengkonsumsi beras merah sendiri? Kalau menurut saya sih, kalau dari pengalaman saya, kalau untuk beras merah itu nggak ada efek sampingnya ya, selagi kita makannya sesuai porsi gitu ya, sesuai porsi yang kita makan ya, nggak berlebihan ya, karena sesuatu yang berlebihan itu kan nggak bagus. Oke. Jadi aman saja selama porsinya itu tidak berlebihan juga ya Neng ya? Ya itu segala sesuatunya itu kalau kita makan berlebihan juga nggak bagus kan? Iya. Oke. Terus berapa porsi nasi merah untuk penderita diabetes yang bagus ataupun yang dianjurkan sih Neng? Kalau saya pergi dokter itu menurut saya kalau dia nggak ngomong, maksudnya dia nggak ngomong beras merah atau beras putih ya, tapi biasanya itu segenggam tangan ini ya, segenggam kepal tangan ini ya, biasanya itu nasinya ya untuk diabetes ataupun yang lagi diet ya, untuk seimbangnya lah. Kalau ditimbang sih sekitar 100 gram gitu, 100 gram nasi ya. 100 gram ya? Tapi menurut saya kalau 100 gram nasi putih dengan 100 gram dengan nasi merah itu kenyangnya lebih lama itu menggunakan beras merah. Beras merah itu lebih kenyang lebih lama kalau menggunakan beras merah 100 gram. Nasi beras merah gitu loh maksud saya. Oke. Ya. Untuk kandungan yang ada di beras merah itu apa sih Neng Risna yang membuat lebih terasa kenyang? Tadi kandungannya itu apa yang terdapat di beras merahnya? Yang paling utama itu serat. Seratnya lebih banyak daripada beras putih. Itulah yang membuat kita lebih kenyang. Dan
lebih bagus untuk tubuh ya. Oke, jadi seratnya ya Neng ya? Seratnya itu yang membedakan antara beras putih sama beras merah itu seratnya. Dengan indeks glikemik yang beras putih dengan beras merah kan beda ya. Kalau beras merah itu lebih rendah daripada beras putih gitu loh. Oke. Ya. Tadi kenapa sih Neng harus menggunakan 2 kali lipat air dibandingkan dengan nasi putih? Ya karena kan kalau beras merah itu kan dia keras ya, dia kulit arinya itu tidak terbuang. Jadi kalau kita menggunakan air yang sama dengan beras putih, nanti hasilnya dia akan keras dan dia soalnya kalau dia nggak terlalu matang gitulah menurut saya. Kalau kita masaknya nggak kita rendam, kita langsung kita masak gitu di kayak nasi putih itu, nanti hasilnya juga kalau kita pakai air 2 kali lipat juga nggak akan empuk juga. Jadi prosesnya untuk perendaman itu tujuannya supaya tidak keras aja ya gitu. Supaya tidak keras ya Neng ya? Supaya tidak keras dan supaya lebih empuk dan pulen gitu. Oke. Jadi kalau dicampur dengan beras putih itu cucinya nggak cukup sekali ya Neng ya? Berarti 2 harus kali. Kalau di video saya itu 2 kali ya. Karena itu waktu pergi ke dokter itu saya terinspirasi dari dokter itu yang ngomong katanya kalau penderita diabetes tuh boleh makan nasi tapi dengan cara pencucian 2 kali, dimasak 2 kali gitu loh. Jadi waktu saya buat video itu saya ikut dokter yang ngomong gitu. Tapi kalau untuk beras merah aja ya nggak usah dicuci kayak gitu, soalnya nanti sayang itu nutrisinya terbuang kan. Iya betul. Oke. Jadi Sobat Subi, resep-resepnya Neng Risna ini sudah dipastikan terpercaya juga ya. Contohnya aja ini nih ya. Jadi dari video itu tuh banyak banget ya dari saran-sarannya dokter yang baik itu bagaimana itu memang sudah saran dari dokternya ya. Jadi ini sudah dipastikan aman, sudah dipastikan sehat banget nih nanti kalau teman-teman mengikuti resepnya Neng Risna. Jadi jangan sampai dilewatkan ya, langsung saja dicek ke channel YouTube-nya Neng Risna tadi ya, Dapur Angel Merem. Dari situ juga banyak banget resep-resep lain ya, karena tadi tujuan pembuatan channelnya juga untuk menyimpan resep-resep ya. Jadi di sana itu banyak banget resep-resep yang luar biasa banget, menarik banget. Oke, kita lanjut lagi ya Neng ya. Iya. Oke. Selanjutnya berapa kali sehari sih Neng makan nasi merah? Tadi kan kalau dari Neng Risna itu kan satu kali aja itu udah bisa ini ya, membuat kenyang ya. Ya ini tergantung dari orangnya ya. Kalau orangnya kan kadang biasanya kalau kita bekerja gitu, tinggal kita bekerjanya kayak apa gitulah. Kalau kita bekerja keras juga, kalau makan nasi 1 kali juga kita nggak bisa bekerja nantinya ya. Kalau kayak saya ibu rumah tangga ya kerjaannya cuma gitu-gitu aja, makan 1 kali juga boleh pagi gitu. Kita nggak usah makan nasi, nggak apa-apa. Kita bisa ganti dengan kentang rebus ataupun ubi rebus atau gitu ya. Nanti siang hari baru kita makan nasi, sayur, lauk gitu ya. Nanti untuk sorenya gitu bisa minum susu ataupun kita bisa menggunakan buah alpukat kayak gitu ya. Kalau orang diabetes kan bagus ya kalau menggunakan buah alpukat gitu. Jadi kalau untuk pekerja gitu, kalau orang-orang yang kerja keras gitu ya nggak bisa ya itu kalau cuma makan 1 kali ya, boleh makan juga 3 kali dengan porsi ya 100 gram gitu ya kalau untuk penderita diabetes. Jadi kalau bekerja kan kita makan nanti untuk kerja, jadi tenaganya bisa dipakai, jadi kadar gulanya gitu juga nggak melonjak banget. Kalau ibu rumah tangga ya kerjanya cuma gitu-gitu 1 kali juga udah boleh, sudah kenyang gitu. Oke, selanjutnya apakah beras merah itu bisa membuat gemuk, Bu? Ya itu lagi tadi itu kembali lagi dengan cara mengonsumsi kita dengan pendampingan yang kita makan gitu ya. Untuk pendampingan itu maksud saya gini, kalau kita makan nasi beras merah secara berlebihan dan juga lauknya ya kita ayam goreng, rendang atau apa gitu, ya itu pun sama aja bikin gemuk, karena karbohidrat sama minyak semua itu kalau berlebihan nanti kan bikin gemuk juga.
Ya, betul. Jadi tergantung porsinya juga ya Bu ya sama Ya, penyajiannya ya. tergantung porsi beserta teman-teman makannya gitu. Pendamping. Pendamping teman-temannya makan. Kalau beras merahnya sendiri itu mengandung karbohidrat Neng Risna? Sama juga, sama dengan beras putih juga, itu pun mengandung karbohidrat juga. Nah, kalau di dalam tubuh kita kan kita mesti memerlukan karbohidrat. Jadi kita harus memilih karbohidrat yang baik ya. Soalnya kalau karbohidrat itu kalau kita makan berlebihan juga bikin gemuk juga. Betul. Iya. Tadi Neng Risna kalau untuk di beras merahnya sendiri itu terdapat kandungan apa saja sih Neng? Tadi kalau yang saya tahu itu serat, vitamin juga ada. Tapi untuk jelasnya vitaminnya apa gitu. Tapi kalau saya dulu dokter bilang sama saya itu katanya seratnya lebih bagus dan ada banyak nutrisi dan vitamin yang lebih bagus daripada beras putih gitu. Oh, oke. Kalau dari Neng Risa sendiri ini mulai mengkonsumsi beras merah itu sejak kapan nih Neng? Ini saya mengonsumsi beras merah itu sebetulnya sudah lama, tapi tahu saya itu yang bagus untuk diabetes atau apa itu karena kakak saya kan dia ada diabetes. Jadi dokter itu sarankan dia mengkonsumsi beras merah, tapi dia tidak biasa menggunakan beras merah. Terus dokter kalau nggak biasa menggunakan beras merah bisa menggunakan beras putih, tapi dimasak 2 kali dengan cara dicuci kayak tadi ya, kayak gitu. Untuk kakak saya dia nggak bisa makan beras merah. Kalau bisa dulu kan saya sering mencoba-coba untuk diet untuk apa gitu ya, saya menggunakan beras merah ya dengan cara kalau beras merah saya masaknya di Magicom, yaitu saya rendam dulu kayak gitulah supaya dia lebih pulen dan lebih empuk. Saya mengonsumsi sudah lama ya, tapi kadang-kadang saya pun terjeda juga enggak makan beras merah, kadang-kadang teringin juga makan nasi putih gitu. Oke. Iya, oke. Buat Sobat Subi, semuanya yang ada di sini yang sudah join ya, yang sudah bergabung, barangkali ada pertanyaan silahkan bisa langsung ditanyakan saja di kolom komentar ya, di kolom chat. Nanti akan saya bantu bacakan nanti dari Neng Risna yang akan membantu menjawab. Oke, kita akan next lagi ya Neng ya. Kalau dari tips untuk penyajian nih, kalau buat yang diet, bagusnya dari beras merahnya sendiri ataupun nasi merahnya sendiri itu disajikan ataupun dihidangkan dengan apa saja nih Neng? Ya menurut saya tuh kalau yang lebih bagus kalau untuk diet kan harus seimbang ya. Itu nasi, nanti ya kita sayur ya. Kalau untuk diet sayurnya jangan ditumis atau jangan direbus aja. Lepas itu kita bisa buat sambal ya. Itu biasa kan enak banget kalau dimakan dengan sambal. Sambalnya itu pun kita kalau mau diet betul-betul diet, kita bisa buat sambal rebus ya. Sambal rebus itu nanti boleh ikan dipanggang ataupun ayam. Ayam kita menggunakan yang ayam dada ya, yang tidak banyak lemaknya ya. Kita ayam dada itu dibakar ataupun dikukus bisa ya. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Biasanya saya kalau mencoba-coba diet juga kayak gitu. Tapi biasanya saya lebih banyak mengkonsumsi itu sayur yang masih mentah, belum dimasak ya. Seperti timun, buncis, itu buat lalapan gitu pakai sambal gitu. Dengan ikan yang dikukus ataupun yang ikan dibakar ataupun ayam dibakar ataupun dikukus. Oke. Kalau mengkonsumsi setiap hari itu boleh nggak sih Neng? Baik atau enggak kalau mengkonsumsi? Itu beras merah? Ya. Ya itu bagus kalau untuk mengkonsumsi setiap hari, asalkan porsinya itu sesuai. Oke. Tadi yang porsi 100 gram tadi ya, itu memang takaran yang baik, itu memang segitu? Atau itu Ya kalau itu menurut dokter yang saya datang ke dokter itu kan katanya ya kalau yang bagus itu sekali makan tuh kalau kita nggak tahu nggak ada timbangan ya di rumah nggak apa-apa, pakai kepalan tangan itu sekepal tangan yang masing-masing itu kan sekepal tangan itu kalau ditimbang bisa 100 gram gitu ya kata dokter loh itu yang bilang sama saya waktu itu kan saya nanya kalau penderita diabetes tuh sebaiknya seberapa gitu.
Ada juga yang kalau boleh tahan juga 5 sendok makan juga nggak apa-apa, tapi kalau 100 gram juga masih aman lagi gitu. Oke. Untuk beras merah sendiri apa bagus untuk menurunkan kadar gula darah, Neng Risna? Menurut saya kalau beras merah itu dia tidak menurunkan kadar gula ya. Dia tidak membuat lonjakan kadar gula gitu. Kalau menurunkan enggak sih, cuman kalau kita tambah menggunakan daun salam, kan daun salam itu kan itu herbal alami, rempah yang sangat mudah banget kita jumpai sehari-hari ya, itu bagus banget manfaatnya untuk menurunkan kadar gula ya. Kalau daun salam setahu saya memang itu untuk menurunkan kadar gula. Oke. Ya. Oke. Kalau menurut Nerisna sendiri, beras merah itu tadi ya selain untuk diet terus juga diabetes, apa bagus untuk yang lainnya lagi, Neng Risna? Mungkin seperti lambung ataupun itu untuk yang tidak menderita penyakit pun bagus juga. Kalau yang ada menderita lambung atau apa itu aman banget, itu pun bagus juga. Ya. Jadi untuk kesehatan itu memang bagus banget ya, Neng ya? Ya, itu kan sebagai pengganti nasi putih dan itu pun karena seratnya lebih banyak. Jadi kan kita kan terbiasa banget makan nasi putih. Jadi kalau kita nggak makan nasi langsung kan kadang-kadang juga kita, bukan kadang-kadang juga susah juga ya langsung nggak makan nasi gitu. Jadi alternatifnya itu kita ganti dengan beras merah yang manfaatnya lebih banyak daripada beras putih. Betul. Oke. Kalau untuk penderita lambung sendiri apa boleh, Neng Risna? Menurut saya boleh kalau penderita lambung, karena itu kakak saya juga ada lambung waktu itu sakit diabetes, ada lambung juga. Ya. Tadi di awal itu tadi dijelaskan ya, Neng ya, untuk dari beras merah itu bisa melawan radikal bebas ya. Itu kenapa bisa, Neng? Kenapa bisa melawan radikal bebas? Memang ngomong dia melawan radikal bebas. Dari tadi di awal materi. Yang untuk melawan radikal bebas kan dari zat-zat yang berbahaya yang mengganggu kesehatan kita. Kalau kita rutin mengonsumsi ini beras merah, daya tahan tubuh kita lebih kuat sebagai istilahnya penangkal untuk radikal bebas masuk ke dalam tubuh kita. Mungkin dari segi teori kedokteran belum terlalu paham, tapi yang saya rasakan sendiri setelah kan ini videonya diupload 1 tahun yang lalu, dan itu dari uploadan itu saya pun mencoba makan beras merah dan efeknya di badan itu nggak cepat sakit, nggak mudah sakit. Jadi yang biasanya saya kalau kan kerjanya di lapangan keliling terus, jadi kalau ada perubahan cuaca sedikit itu langsung sakit. Tapi semenjak mengubah dari beras putih ke konsumsi ke beras merah, nggak tahu kenapa rasanya badan lebih enak gitu, lebih kuat aja untuk menghadapi kayak yang cuaca atau kadang yang juga kayak ada teman yang sakit gitu, kita di sampingnya dekat itu juga nggak gampang tertular. Oh, berarti bisa untuk memperkuat imun tubuh juga ya, Ajoni ya? Nah, lebih ke itu sih yang saya rasakan. Keren. Berarti banyak banget manfaatnya ya ternyata dari beras merahnya sendiri. Sebenarnya dari pertama tujuannya kan untuk mengganti beras putih, karena beras putih walaupun dia baik juga dari segi karbohidrat, tapi dia kan lebih ke kadar gulanya tinggi. Jadi nggak semua orang bisa menerima kadar gula tinggi yang dikonsumsi dalam waktu sehari-hari. Nanti kalau terlalu menumpuk di dalam tubuh, nanti bakalan jadi penyakit. Tidak kalau pekerja keras mungkin makan nasi putih itu oke-oke aja, soalnya langsung kalori yang di dalam tubuh kebakar semua, jadi nggak sampai menumpuk.
bagi yang kalau penderita diabetes sama yang pengen diet kan itu lebih ke minim gerak ya. Jadi kalau tetap makan nasi putih kayaknya bakalan menumpuk semua. Jadi kalau bisa beralih ke beras merah bakalan lebih sehat dan lebih kenyang, lebih aman lah untuk tubuh. Oke, keren banget. Ya, kita masih ada waktu 1 menit, nggak terasa ya, ternyata udah 1 menit ini kita ngobrol sharing-sharing ya. Sebelum ditutup, boleh dari Neng Risna ataupun dari Joni menyampaikan pesan-pesan ya, baik itu tentang pola hidup sehat ataupun yang lainnya, silahkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Subiantik karena memberi, ini pengalaman pertama kami mengisi webinar dari yang istilahnya kami cuma konten kreator di YouTube yang cuma upload video yang istilahnya nggak tahu tentang bagaimana sharing langsung seperti ini. Jadi kayak ini pengalaman pertama lah buat kami, pembelajaran yang sangat bagus untuk kami, dan dari kami membuat channel itu alhamdulillah dari semua resep itu memang kami makan sehari-hari. Jadi kalau kita pengen makan ini kita buat dulu resepnya dan benar-benar kalau enak ya, kalau layak di share ya kita share gitu. Jadi jadi istilahnya yang di channel itu memang video kami makan sendiri dan rasakan sendiri. Kadang kalau kita nggak pas, oh ini kok terlalu asin takaran segini, jadi nggak kami upload. Jadi istilahnya mari kita jaga tubuh kita karena kesehatan di dalam tubuh kita itu sangat berharga. Walaupun kita kaya raya, tapi kalau kondisi badan kita tidak sehat, kita juga nggak bakalan ketemu yang namanya bahagia. Jadi kita jagalah yang apa yang kita punya ini, yang istilahnya kita juga beribadah kepada Tuhan dalam bentuk merawat pemberian dari Tuhan. Dan jangan lupa subscribe. Oke. Itu dia tadi ya pesan kesannya dari Joni ataupun dari Neng Risna ya, untuk teman-teman semua ya harus selalu menjaga pola hidup sehat ya. Tadi sehat itu penting banget ya. Kalau kita nggak sehat itu kita nggak bisa ketemu bahagia ya. Jadi yang terpenting tuh olahraga. Oke, ternyata sudah 1 jam ya Neng Risna dan juga Joni kita sharing-sharing, berarti sudah saatnya kita menutup untuk webinar malam hari ini. Oke, buat Sobat Subi semuanya yang sudah join malam hari ini kami ucapkan terima kasih banyak. Buat Neng Risna dan juga Joni kami juga ucapkan terima kasih banyak untuk ilmunya yang sangat menarik dan juga pastinya akan bermanfaat banget ya buat kita semua. Buat teman-teman Sobat Subi semuanya jangan lupa buat subscribe nih ya YouTube dari Dapur Angel Merem dan juga Instagramnya juga jangan lupa di follow ya teman-teman ya. Dapur Angel Merem di sana itu banyak banget resep tadi ya, resep-resepnya itu bukan cuma yang sembarang resep tapi juga unik-unik banget, terus juga pastinya dikonsumsi sendiri, terus tadi ya sehat, sudah dipastikan sehat dan juga pastinya aman. Nanti kalau teman-teman mau meniru resep ya ataupun membuat sesuai dengan yang ada di channel YouTube-nya Dapur Angel Merem ya. Jadi jangan lupa buat di subscribe dan juga Instagramnya jangan lupa buat di follow ya, Dapur Angel Merem. Semoga sukses selalu ya Neng Risna, Joni. Ya sama-sama. Dan buat teman-teman semua jangan lupa juga ya buat kunjungin Subiantik ya di marketplace-nya Subiantik. Tinggal ketik aja Subiantik baik itu di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, JD.id, Carousel maupun juga Shopify. Buat teman-teman yang mencari ini produk-produk pecah belah yang
aman ya, yang kualitasnya itu sudah nggak bisa diragukan, langsung saja ke marketplace-nya Subiantik. Kalau teman-teman mau mengunjungi website kami juga boleh banget, tinggal ketik saja www.subiantik.shop, itu adalah website kami. Ketika teman-teman mau mengunjungi website kami, kita masih ketemu lagi besok buat teman-teman mungkin yang di sini belum berkesempatan hadir, ataupun mungkin dari Sobat Subi di sini yang belum ada pertanyaan ya. Biasanya itu kan pertanyaan hadirnya itu setelah acaranya selesai ya. Acara selesai itu baru ini. Oh ya, tadi ini materinya itu tentang apa ya, kayak gitu. Jadi biasanya itu ada pertanyaannya itu setelah acaranya selesai. Jadi mungkin bisa ditanyakan besok teman-teman ya, Sobat Subi semuanya, ketika kita di sesi telewebinar jam 10 sampai dengan jam 11 ya. Jadi jangan lupa juga kita besok masih ada satu sesi lagi. Dan untuk minggu depan teman-teman Sobat Subi, iya, terima kasih juga Neng Erna malam hari ini sudah bergabung. Oke, jadi untuk Jumat depan ternyata kita cek itu tanggal merah teman-teman ya. Jadi untuk webinarnya kita juga libur, kita ketemu lagi di minggu selanjutnya. Oke, teman-teman Sobat Subi semuanya, terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung. Sekali lagi terima kasih buat Neng Risna dan juga Ajoni. Kita ketemu lagi besok ya di sesi telewebinar. Saya akhiri, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum semuanya.